Markus 10 ayat 17-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk kita lanjut. Gitu. Bagaimana kita menyelesaikan anak muda yang kaya, lalu orang kaya. Nanti masih ada lagi yang di kitab Lukas, saudaraku. Ini di kitab Markus. Kita bahas ini panjang dengan kita letakkan dasarnya itu tentang Yudas. Orang-orang yang cuma sebagian. Tapi mengawalinya tidak terlihat itu semua. Bahkan ada kemungkinan orang itu juga tidak mengetahui. Tetapi yang pasti orang itu ikut Yesus karena mengingini sesuatu. Seperti anak muda yang kaya, orang kaya ini mengingini bahwa hidup kekal. Gitu. Tetapi ketika sudah mengikut Yesus, orang muda, orang kaya ini sudah melakukan, berarti sudah punya durasi rohani, punya perjalanan rohani. Tiba-tiba ketemu seorang pastor, atau tiba-tiba mencapai kedalaman, menghadiri KKR, apapun itu. Yang selama ini dia tidak kenal dalam, tidak kenal dekat, ya rohani biasa-biasa, tapi betul-betul melakukannya.
Segala apa yang diajarkan gereja, rajin, buka komsel, dan hidupnya diberkati. Karena anak muda dan orang ini kaya. Tetapi setelah berlari, bertelut di hadapan Tuhan, dan memanggil Tuhan guru yang baik, orang ini mengajukan keinginan dia. Yang kita sudah belajar, orang ini menempatkan Yesus bukan Tuhan tapi guru. Jadi ada orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi sesungguhnya Yesus tidak menjadi Tuhan. Tuhan artinya penguasa tunggal yang mengatur kehidupan kita dalam segala hal. Salah satunya koreksi, salah satunya berkat, ujian, cobaan, pengampunan, memberi, dan sebagainya. Kelengkapan Alkitab itu. Yang Tuhan inginkan, kita harus lakukan. Orang muda itu sudah melakukan semua yang tertulis. Tapi yang dia miliki, dia belum berikan. Karena itu milik dia. Dia ingin hidup kekal. Dia ingin sesuatu. Tapi Tuhan melirik harta dia. Itu kekurangan dia. Mungkin mendapatkan harta dengan tidak baik. Atau mungkin dia pelit dengan hartanya walaupun dia mendapatkan dengan baik. Semuanya baik menurut kita. Karena dia mengatakan, sudah kulakukan semua itu. Apalagi yang kurang? Yesus bilang, ini kekuranganmu. Nah, ketika kekuranganmu itu diminta, Tuhan cuma menyediakan harta di surga. Setelah itu ikut Tuhan, enggak dijawab sama sekali hidup kekalnya. Keinginan kita seringkali enggak dijawab Tuhan. Melangkah sama Tuhan. Kamu cuma dapat yang namanya hamba Tuhan, firman Tuhan. Dapat namanya jadi berkat. Dapat namanya rumah jadiin komsel. Dapat namanya melayani pastor. Dan sebagainya. Cuman itu aja. Loh, saya ini kan orang besar. Coba saudara berpadanan dengan Paulus. Paulus itu terkenal lulusan terbaik kalau sekarang itu yang namanya sekolah militer. Lulusan terbaik. Yang namanya sekolah teologia yang dipimpin oleh Gamaliel, guru besar terbaik, orang yang sangat dihormati, perkataannya diikutin. Menjadi anggota imam-imam yang paling muda, 33 anggota Sanhedrin. Paulus itu menjadi yang paling rendah loh, ikut Tuhan. Ditolak, harus Barnabas berjuang untuk dia nggak dipercaya, mau dibunuh oleh rasul-rasul sendiri, murid-murid Tuhan sendiri, dikata-katain, difinakan, ditolak. Tidak ada yang percaya sama dia. Paling rendah. Sementara dia juga dikejar-kejar oleh di mana dia meninggalkan. Dia golongan Farisi. Dia imam anggota Sanhedrin. Dia punya kuasa membunuh pengikut Kristus. Dia sekarang yang dibunuh. Dia yang kejar-kejar. Dia yang direndahkan, tidak dipercaya, dihina. Tapi dia yang dipakai perjanjian baru yang terbanyak tulisannya, terbanyak tempat yang dia duduki untuk pelayanan, terlama di penjara, punya murid terbanyak, tulisan dia itu yang semua sama, tetapi yang ternya itu ada, istimewa, yang dimana Tuhan bicara pertama, khususkan Barnabas dan Paulus untuk aku. Walaupun dia punya kesalahan, dia punya karakter. Tapi dia tidak didudukan menjadi anggota Sanhedrinnya Tuhan. Dia tidak diberikan lulus sekolah seperti dia di Gamaliel. Dia tidak diakui. Bahkan Simon Petrus menyingkir, menghindar. Barnabas harus bawa dia ke Yerusalem. Barnabas yang mengakui, karena Barnabas ikut Petrus, anak rohani Petrus yang bernama Yusuf awalnya. Harus ada penjaminnya. Bayangin orang yang dihormati, ditakuti, yang disegani, yang dikenal banget, yang top puncak. Dalam bangsa Israel seorang imam dari Farisi. Wah, semua kemuliaan itu dijadiin sampah sama Tuhan. Paulus ya jadiin sampah. Saulus itu hebat, Paulus jadi sampah.
Maka dia bilang, yang lalu itu bagi aku sampah. Dibalik sama dia. Kekayaan saudara, kejayaan saudara, kehebatan saudara di dunia itu sampah bagi Tuhan. Nggak ada artinya. Pengorbanan saudara untuk Tuhan dan sesama, itu yang mulia. Itu sebenarnya saudaraku. Tujuan saudara tidak akan diingat-ingat sama Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Harus kamu lakukan ini. Nah itulah jawaban kenapa kelemahanmu ini dengan kamu pergi, jual, bagikan, lalu kamu balik sini, kamu dapat harta surgawi, habis itu kamu ikut aku. Enggak dapat apa-apa. Enggak dibilang dapat hidup kekal, enggak. Tetapi pengikut Yesus yang setia, semua menjadi hamba Tuhan. Anak muda ini tidak pernah ngelamar jadi hamba Tuhan, tidak pernah minta jadi hamba Tuhan. Dijadikan hamba Tuhan, dijadikan rasul-rasul yang dipenuhi mujizat. Anak muda ini tidak minta mujizat, minta hidup kekal. Banyak orang ikut Tuhan tidak menyadari, seperti anak muda ini tidak menyadari kalau Yesus itu hidup kekal itu sendiri. Banyak orang tidak menyadari kalau kekayaan itu Tuhan itu adalah kekayaan itu sendiri. Petrus katakan, emas perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berdiri kamu. Gitu. Kekayaan itu adalah kekayaannya Tuhan sendiri, yaitu kekayaan surgawi. Firman Tuhan tuliskan bahwa emas dan perak adalah milikku. Kepada siapa aku memberikan kasih karunia, aku berikan kasih karunia. Salomo dibuat kaya, dipagari keamanan sama Tuhan. Ayub dibuat kaya, dipagari keamanan sama Tuhan. Raja Asa dipagari sama Tuhan. Salomo 40 tahun. Raja Asa 38 tahun. Kalau Ayub saya nggak tahu berapa tahun. Semua di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Di mana aku berada, pelayanku berada. Anak muda itu nggak tahu kalau Tuhan inginkan dia jadi pelayan Tuhan. Ikut aku artinya melayani Tuhan. Itu aja yang Tuhan kasih. Nggak menjawab sama sekali punya dia. Malah punya dia yang harus dilepas. Permintaan Tuhan malah harus melepaskan dia dari kekurangan itu. Yaitu kamu tuh harta. Karena harta itu jadi berhala buat dia. Jahat gara-gara harta, licik gara-gara harta. Mempermainkan orang gara-gara harta. Sok sombong gara-gara harta. Arogan gara-gara harta. Itu yang diminta Tuhan. Lepaskan itu. Kenapa? Karena itu menjadi beban kamu, dosa kamu, kekurangan kamu untuk melakukan hal yang baik yang Tuhan ingini, yang kudus yang Tuhan ingini. Kamu harus melepaskan keinginanmu. Kamu harus melepaskan apa yang kamu miliki yang kamu merasa itu tuh wah, berguna dan hidupmu ada di sana. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Kamu harus lepaskan. Nah itu yang diminta Tuhan. Jual harta milikmu itu kelemahanmu, kekuranganmu. Kamu bersandar dengan uang, kamu memperoleh uang dengan salah, dan sebagainya. Bagi kepada orang miskin, kamu kurang belas kasihan. Kamu tidak pernah berbagi, kamu kumpulkan duit terus. Nah, baru kamu dapat harta di surga. Lah siapa yang mau harta di surga? Saya ingin hidup kekal, beda jauh amat. Padahal amat tidak jauh loh saudaraku. Ya. Terus akhirnya apa? Ikut aku. Tuhan tidak bilang kamu melayani aku, ikut aku. Jadi apapun yang putuskan kamu terima. Karena ngikut. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan belok ke kiri-kiri. Tuhan mundur, kita yang mundur. Tuhan berlari, kita harus berlari walaupun ngos-ngosan. Supaya jangan kehilangan. Kenapa? Di mana aku berada, pelayanku berada. Nah kalau ikut Tuhan berarti pelayan, berarti di mana? Berarti Tuhan lari kencang, kita ya lari kencang. Ya udah, makanya dikatakan oleh Paulus pertandingan, wah lari, balapan terus. Tuhan diam, ya kita diam. Tiang awan, tiang api diam, bangsa Israel diam, buka kemah. Ketika tiang awan, tiang api jalan, mau tengah malam, mau subuh, mau pagi, mau siang, ya jalan, packing dulu semua. Habis itu jalan. Jadi ketika tiang awan, tiang api berjalan, coba bayangin 4-5 juta orang di awal, berkembang jadi 20 sampai 40 juta. Itu berjalan dalam tiang api. Itu gimana persiapannya? Sehingga mereka harus membangun pengetahuan, tambahkanlah imanmu pengetahuan.
Orang ini tidak punya pengetahuan, termasuk pengetahuan rohani. Bangsa Israel harus membangun karena dari budak, membangun pengetahuan bagaimana membuka kemah, melipat kemah, lalu segala miliknya menjadi mobile, efektif, efisien, tidak boros. Jadi segala sesuatu dibuang aja. Kayu-kayu busuk buang, kereta-kereta tidak bisa pakai buang. Semuanya kenapa? Karena jalan. Perjalanan itu jauh. Bersama anak, cucu, bayi, engkong, yang sakit, yang sehat, yang kakinya pincang, yang kakinya normal, yang buta. Bayangin, 4-5 juta orang saudaraku. Satu kepala keluarga itu punya yang namanya orang tua 2, mertua 2, anak 4, 8. Berarti kali 600 ribu kali 8 berapa? 5 juta sudah. Mana ada orang sehat semua, laki semua, enggak ada. Dewasa semua enggak ada, macam-macam. Ada kaya, ada miskin, ada berpendidikan, ada tidak. Berpendidikan tidak apa? Dia itu dipakai juga sama Fir'aun, mungkin dia nulis-nulis untuk temannya dan sebagainya. Tapi budak enggak akan disekolahkan. Diberikan seorang pemimpin namanya Musa. Yang terbaik menjadi panglima. Yang mengerti bahasa mereka karena satu suku. Yaitu bangsa Yahudi. Ya udah dipimpin. Harus belajar. Bongkar kemah, pasang kemah. Gimana caranya 5 juta orang? Kan gak kelihatan jauh banget. Maka ada pemimpin puak, pemimpin suku, pemimpin 10, pemimpin 50. Semua itu Tuhan adakan. Ribet saudaraku. Padahal Musa pikir memimpin bangsa Israel gak kepikir sampai titik sana. Gara-gara dia bunuh prajurit. Lalu diutus disuruh 10 tulah. Habis tidak mimpin. Dia dilawan, dia cuma bisa jongkok nangis sama Tuhan. Bangsa Israel dibunuh sama Tuhan sebagian. Ribet, Musa tidak pernah mikir kayak begitu. Kenapa? Dia panglima perang prajurit, pokok nggak suka bunuh. Rebut, bunuh. Ini nggak bisa, nggak boleh dibunuh sama Tuhan. Berbalik terbalik dengan apa? Masa lalu Musa, tapi sampah. Kenapa Musa berkenan? Kenapa Musa itu dicintai Tuhan? Kenapa kalau Tuhan bicara muka ketemu muka? Terhadap para nabi aku bicara melalui penglihatan dan mimpi. Tetapi terhadap hambaku Musa aku bicara muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Kenapa? Musa harus kuras seluruh kemandaan dia. Tapi dia tidak diizinkan membunuh. Pedangnya enggak kepake. Kepandaan saudara, kekayaan saudara, kemampuan saudara enggak dipakai. Suatu kali Yesus setelah kebangkitan dia temui murid-muridnya sedang menjala ikan. Punyakah ikan kamu anak-anak? Kami semalaman enggak dapat. Tebarkan jalamu sebelah kanan yang lebih dalam. Terus itu setelah dapat mereka datang sama Tuhan. Tuhan sudah membakar roti dan ikan. Ditulis Tuhan sudah sedang membakar roti dan ikan. Ikan dari murid enggak, Tuhan punya. Hartamu enggak berarti bagi dia. Kepandianmu enggak berarti. Hebatnya panglima perang enggak berarti. Enggak pernah pedang dipakai. Tapi suruh ngajarin. Bongkar kemah. Sederhana banget. Suruh ngajarin tentara itu kalau efisien gimana. Tentara berperang enggak mungkin bawa barang banyak. Jadi semua itu diajarin untuk efisien, efektif, tidak boros. Jadi cuma itu. Lalu kepadaan Musa mengatur pasukan, mengatur orang-orang itu jalan. Rumah sakit yang berjalan, dapur berjalan. Apalagi persediaan senjata yang harus berjalan. Lah kalau lemari dibawa gimana? Semua sebab knockdown. Jadi packing itu semuanya akhirnya apa? Seperti tentara. Lalu saya ingin tanya, di padang gurun bisa nanam sayur enggak? Enggak bisa. Ada buah-buahan enggak bisa. Jadi mereka harus tetap berdagang dengan bangsa yang lain. Makanya dikasih emas. Ketika Paskah terjadi, lalu bangsa Mesir, setiap orang itu harus memberikan emas kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetangganya memberikan emas semua. Ketika bangsa Israel keluar, 10 tulah anak sulungnya mati semua. Semua anak sulung mati. Jadi bangsa Mesir berlomba-lomba ngasih emasnya, keluarkan emasnya semua. Bangsa yang kaya raya, tiba-tiba saudara dikasih dolar setumpuk segini dari orang Amerika. Yang 100 dolaran, hitung aja berapa duit saudara. Puluhan miliar itu, ratusan miliar. Makanya bangsa Israel nggak usah kerja di padang gurun.
Musa nggak usah mengajari nanam karena Musa bukan petani. Waktu di Midian juga dia peternak, dia gembalakan kambing domba. Nah, cuman bagaimana mengadakan rumput untuk hewan-hewan yang dibawa bangsa Israel. Itu pun tidak mencukupi. Hewan mau melahirkan, kotoran hewan, sanitasi. Bagaimana mendirikan kandang. Dibicarakan tidak ada habisnya untuk 5 juta orang di awal loh. Kalau laut Tebrau tinggal ngangkat tongkat. Tapi kalau mengurus manusia susah. Dan keadaan perang nggak bisa dipakai. Jadi kemampuan saudara nggak bisa dipakai. Nah itu artinya bagikan kepada orang miskin. Musa mengajar Yosua. Dan beberapa orang Israel menjadi prajurit perang ketika memasuki tanah perjanjian. Anak-anak muda, karena yang di bawah umur 20 tahun, yang di atas umur 20 tahun tidak boleh masuk tanah perjanjian. Saudara selidiki sendiri itu. Diajar, Yosua ngajar mereka. Maka ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka sudah siap berperang. Yang muda-muda, yang tua mati semua di padang gurun. Tapi yang saya bicarakan adalah kita belajar bahwa kepemilikannya Musa itu tidak ada diakui. Musa ikut tuntunan yang awan yang api, ya ikut Tuhan itu, perintah Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa ke kemah pertemuan, nanti Tuhan turun berupa awan kemuliaan, dia bicara, dia tuntun. Tiba-tiba awan kemuliaan itu turun ke kemah pertemuan, Musa ke sana, ada perintah Tuhan harus gimana. Lalu Musa bukukan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Taurat Tuhan, keluar semua itu. Ya 5 buku toh, Kejadian sampai Ulangan. Lah Musa kan pemimpin perang, tapi kan disekolahkan, kepandaian itu apa? Nulis, ngatur orang. Bukan ngatur pasukan untuk berperang, ngatur orang untuk hidup. Prajurit pasti pandai untuk namanya mencari air. Maka mereka itu diajari Musa bagaimana mencari air. Karena tidak bisa gotong air, tong air akan habis. Sehingga ketika ada mata air pahit di Meriba, mereka marah sama Tuhan. Tongkat Musa dilemparkan, langsung jadi manis. Sepotong kayu atau tongkat Musa, saya lupa itu saudaraku. Nah mulai terjadi pemberontakan bangsa Israel. Karena sesuatu yang tidak enak mendatangi dia. Kalau Musa tidak. Musa itu membantah bangsa Israel, tetapi dia marah pada akhirnya. Tapi malah Tuhan katakan, kamu tidak menghormati aku di hadapan umatku. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Lah Musa itu kan rugi. Semua orang menanti-nantikan, semua dapat nih. Yang Toto nggak dapat karena punya salah. Gua itu nggak ada salah, cuma mukul batu. Gua nggak boleh masuk sama dengan mereka berdosa besar. Nggak adil, nggak ada. Absolut keputusan Tuhan. Dia nggak mau ditawar. Dan Musa orang yang rendah hati sama Tuhannya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu wir-wir, diam aja dia. Ya. Udah terus, nggak ada reaksi. Sekarang naik ke atas gunung Nebo. Kamu lihat dari ujung ke ujung. Itu tanah untuk umatku. Habis itu kamu mati. Ya udah dia naik. Habis itu dia mati. Elia sampai ke 4 titik dijemput Tuhan. Jadi dia sampai 4 titik dia jemput Tuhan. Elisha ikut, enggak boleh. Paksa dia ikut, ya udah. Mau seperti dipakai Elia, kalau kamu dapat menangkap jubahku nanti, kamu akan dipakai. Habis itu dia pergi. Enggak berarti semuanya. Jubahnya yang berarti bagi Elisha. Elisha mengerti ini. Itulah namanya orang yang mengejar Tuhannya. Bukan mengejar keinginannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan harta miliknya, harta di surga. Dan rata-rata kita tidak mau. Kalau tidak punya rumah besar, tidak abdol. Tidak beli mobil mewah, tidak abdol. Nanti bisnis saya tidak diakui. Tidak kelihatan eksis. Saya kan mantan orang susah. Saya kan cuma perempuan. Ya kalau memang Tuhan izinkan ya biarin dia tuh seperti Salomo. Tapi kalau enggak, dengan buahnya Pak, kamu meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, bahkan kamu tidak berdoa. Nah itu apa buahnya yang baik? Kamu jauh dari kerajaan surga, kamu jauh dari kerajaan Allah tidak ada di kamu mengandalkan diri sendiri. Buahnya gimana? Jauh dari Tuhan, anak bungsu yang hilang.
Kamu tidak dapat harta di surga karena kamu mengejar keinginanmu. Padahal kamu sudah punya durasi sama Tuhan. Yaitu itu anak muda itu, orang kaya itu. Udah semua sudah aku lakukan. Tapi ada satu kekuranganmu. Nah kekurangan dibicarakan marah. Pergi meninggalkan gereja. Enggak setuju, keluar, enggak cocok lagi. Keluar. Bahkan mendirikan pelayanan. Membangun kekuatan, membangun kekayaan. Jeblos masuk neraka semua itu. Kalau itu tidak terjadi, berarti anak muda, orang muda 3 kitab tulis ini tidak benar nih. Berarti Yudas itu tidak benar nih, tidak ada nih kisah ini. Paulus pun nggak ada. Bahkan kita akan meragukan loh. Semua, termasuk para murid yang gempar, meragukan keselamatan dia. Kita sudah pelajari yang lalu. Kalau gitu siapa yang selamat? Berarti mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan lagi. Orang seperti itu tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Boro-boro mau tanya Tuhan. Nggak percaya, lebih percaya kekuatan sendiri. Celakalah terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah terkutuklah orang mengandalkan sesamanya. Wah, orang pintar dunia dikumpulin. Tuhan bisa datangkan orang pintar dunia yang mengajari Yesus itu orang-orang pintarnya Mesir. Dari Potifar sampai penjaranya karyawan atau staf istana Fir'aun. Mengajari tentang bagaimana hidup di kalangan istana Fir'aun. Karena juru makanan, juru minuman itu paling dekat. Fir'aun ngomong apapun dengan Perdana Menteri kelihatan semua, tahu. Karena dia menuangkan makanan, dia menuang minuman. Dihukum karena salah sama Fir'aun. Yusuf dimasukin penjara, tapi penjaranya para pejabat istana. Jadi dia itu bisa menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Ya karena Tuhan kirim dia ke sana. Bukan tempat yang baik. Bukan menjadi orang kaya, tetapi menjadi orang nomor 1 dalam pemerintahan Mesir. Ya otomatis kaya. Bahkan 2 anaknya menjadi keturunan bangsa Israel. Sebagai persiapan penghukuman untuk keturunan Yakub. Menjadi budak semua itu 400 tahun. Yusuf yang dikirim. Anak yang dari desa. Karena bapaknya kaya di desa, maka dia itu dikasih jubah yang baik. Dikirim sudah sama Tuhan. Dan itu bukan pilihan Yusuf awalnya, mana ada pilihan Yusuf, tidak ada. Jadi ikut Tuhan itu bukan pilihan, tidak ada pemilihan, tidak ada. Kita dipilih, kita cuma mengikuti, itu aja. Amin saudaraku. Yuk kita lihat firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan hal itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kita sudah bicarakan yang lalu. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah jual semua, kita dapat harta di surga, tidak boleh diam. Udah nih, udah diberkati, udah dipakai Tuhan, udah jadi hamba Tuhan, apalagi? Udah nih harta di surga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus apa? Datang kemari. Masih harus cari Tuhan loh. Emang hamba Tuhan gak cari Tuhan? Emang orang diberkati gak cari Tuhan? Tuhan tuh mencari yang hilang. Tuhan tuh mengetuk pintu untuk duduk makan bersama kita. Tuhan tuh jalan kemana-mana ketemu yang sakit. Mujizat terjadi. Kalau sudah beroleh harta di surga, dia gak cari. Yudas pergi gak cari kok. Gak cari dia. Murid-murid yang pergi setelah kasus ini meninggalkan Yesus, itu gak dicari kok. Yesus tetap jalan menuju visi dan misi Allah. Anak manusia tidak pernah melakukan dari diri sendiri. Apa yang anak dengar, apa yang anak lihat. Dia jalan sampai kepada ketemu Getsemani. Dilarang, Petrus marah dia. Panggil iblis. Kamu jadi batu sandungan buat aku, sebetulnya nanti batu sandungan buat kamu. Selesai di kayu salib, dia temui murid-muridnya. Habis itu dia naik. Disaksi murid-muridnya dengan tubuh yang kosong darah. Tangannya bolong, kaki bolong, darahnya dipersembahkan sebagai korban persembahan pada Allah. Sehingga dia adalah menjadi imam agung. Sehingga setiap dosa kita minta ampun dalam nama Yesus diampuni oleh Allah Bapa. Tapi kita harus menanggung akibat ya. Gitu. Nah kita harus datang lagi kepada Tuhan loh. Jadi melayani udah dipakai. Datang lagi kepada Tuhan. Terus diberkati Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Terus datang pada pekerjaan terus. Terus kekayaan
Dikelola sendiri. Itu murtad namanya saudaraku. Akhirnya apa? Jalan kejahatan yang dipakai. Akhirnya apa? Mengandalkan diri sendiri. Akhirnya apa? Mengandalkan sesama. Akhirnya apa? Pakai cara dunia. Akhirnya apa? Menjadi bangsa Israel yang di tanah perjanjian sudah menerima hak miliknya, janji Allah. Lalu menyembah dewa-dewa Kanaan. Hidup sama dengan namanya orang-orang Kanaan. Kenapa? Yang disembah pabrik, yang disembah pekerjaan, yang disembah harta, yang disembah tahta, kedudukan, rumah yang mewah, mobil mewah, pakaian mewah. Jadi kalau enggak pakai itu, rasanya enggak srek deh. Enggak eksis. Jadi semua pakai A, ikut A. Jadi orang kalau ini harus lakukan, jadi mulai ini, detok apa ini, sampai semua jendal-jendul, sampai bibirnya melengu gini. Menurut saya ya, ini hak pribadi. Tidak tertarik saya orang seperti itu. Jadi aneh mukanya. Sama dengan kayak ketika pertama kali kita bertemu, menariknya karena apa? Ya itu yang harus dipertahankan. Malah ditambahkan yang baik. Bukannya diubahkan, malah kita tidak kenal. Akhirnya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu, nyah dari hadapanku. Saudara baca sendiri itu Alkitab. Kenapa? Karena menambah-nambahkan sendiri. Membuat dalil teologia sendiri. Lalu menjalani sendiri, mengatur sendiri. Setor keuangan, pegang keuangan, persembahan. Ngatur sendiri seenaknya. Pastor tidak ada urusan, ini uang saya. Kalau sudah masuk pada pastor, baru pastor punya urusan. Nggak bisa. Semua uang di pastor di kamu itu punya Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan. Tapi kalau itu punyamu, kamu menyembah uang sudah. Kamu diberikan hak mengelola, tapi tuntunan dari Roh Kudus. Itu kebenaran yang tidak bisa dibantah, saudaraku. Kalau kamu atur sendiri, berarti kamu pemilik uang itu. Nah, kalau kamu atur sendiri, kamu menjadi tuan atas uang itu. Atau uang itu menjadi tuan. Tapi kalau kamu serah pada Yesus, uang itu cuma alat, kamu itu cuma alat. Nah ini kebenarannya, saudaraku. Jadi gimana? Puji Tuhan, kamu berhasil ya, luar biasa ya. Kamu jadi bos sekarang, ya puji Tuhan lah. Gitu. Kok bisa? Kenapa? Ya aku cerita, enggak tahu kamu percaya apa enggak ya. Susah sih. Gitu. Maksudnya, ini ketemu teman lama misal gitu. Kamu ke gereja enggak? Jawabannya bla bla bla. Kamu kalau mau dengar cerita, aku cerita. Tapi ya ini benar ya ceritanya, tergantung kamu percaya apa enggak sih. Justru aku pengen tahu. Menceritakan. Kamu tahu enggak perjalananku? Aku ketemu Yesus begini-begini. Buat orang itu tiba-tiba tersentuh dengan keadaan di mana atmosfernya itu Roh Kudus bekerja. Karena kita sedang memuliakan karya Allah. Dengan harta yang kita miliki. Karya Allah berarti itu punyanya Allah. Kok bisa Pak? Lah karya Allah, oleh karena Allah aku seperti ini. Sehingga tanpa Allah aku tidak mungkin jadi begini. Itu akan penutupnya. Berarti Allah semua toh ini toh. Yesus semua toh. Makanya aku ini rajin kenapa ke gereja. Ketika kamu ajak main, ajak golf, ajak gini nggak bisa. Kenapa ketika kamu mau aku tuh lari pagi, nggak bisa, aku harus doa. Aku biasanya sore atau siang gitu. Aku olahraga ini, olahraga itu. Itu jawaban kenapa waktu itu aku nggak mau kamu ajak ke luar negeri. Kenapa? Saat itu gerejaku ada acara di mana aku diberikan untuk memberi kontribusi. Kan bisa digantiin orang lain, memang. Tapi aku tuh punya hati sama Tuhan, gitu. Karena Tuhan begini, maka aku lakukan ini. Dan semua itu kenapa? Karena saudara itu dengan Tuhan bergantung, ikut langkah Tuhan, gimana dengan gereja dan sebagainya. Ratusan pendetamu kaya terkenal, loh ya enggak bisa. Kan bukan aku aja yang ngasih. Semua orang ngasih itu karena memang mereka punya mau ngasih kepada pastor. Kan enggak dibohongi kita ini. Tapi kan dia punya mobil mewah, segala hidupnya mewah. Ya dia punya hak karena Tuhan kasih.
Kok bodoh banget sih kamu dibodohi orang? Tidak, itu ada di kitab kami, kitab Alkitab. Disalahgunakan. Kalau dia salah, dia sendiri akan menerima penghakiman Tuhan. Ada kisah Imam Eli, kisah A, B, C, D. Semua ada tercatat di Alkitab. Kita semua sesuatu harus berdasarkan Alkitab. Kamu fanatik banget. Bukan fanatik. Aku hidup hari ini seperti ini karena Tuhan. Nah itu tegak berdiri ketika berhadapan sama dunia. Lalu teman itu bisa pulang. Bisa dengan kemudian dan berpikir satu, tadi dia telepon. Aku pengen tahu gerejamu, aku pengen tahu pestermu. Ketemuin aku atau aku mau beribadah. Kita barengan ya sama-sama. Kita ketemu di parkir apa. It's okay. Gitu. Kenapa? Karena kita memaparkan hidup kita ini dengan apa yang dia lihat, dia kagumi. Ternyata yang dia lihat kagumi ini ada satu pribadi itu. Bukan saya, dia. Nah itu yang sulit. Kalau udah kaya dalam rapat nih, ngomong Yesus saja takut. Jangan bawa agama, jangan fanatik, kan gitu ya. Bukan agama karena membicarakan agama lain enggak. Takut ngomong. Terus kalau diminta, takut kalau itu waktunya ke gereja, kalau diminta takut kalau itu sebenarnya pelayanan. Terus berbohong, oh nggak bisa, saya ngantar istri ke dokter, oh kalau minggu sama anak-anak. Tidak berani ngomong Tuhan Yesus. Dia mengingkari ketuhanan dari Yesus. Barang siapa menolak aku di hadapan manusia, aku akan menolak dia di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikatnya. Pada waktu hari penghakiman, Yesus ngomong. Ketika kita memuliakan Yesus, itu kuasa kerajaan Allah itu akan datang. Kerajaan surga siap menerima orang-orang ini. Yang menjadi lebih percaya, lalu berbalik dari kejahatannya, bertobat dan sebagainya. Saya selalu bicara tentang Kristen, saudaraku. Bukan bagian saya di luar Kristen. Teman-teman yang lain yang dipakai Tuhan bagian di luar Kristen. Gitu. Pelayanan ini tidak mengkristenisasi, tidak. Sehingga anak-anak Tuhan itu akhirnya berbalik kepada Tuhan, sadar, dan sebagainya. Kenapa? Melihat kehidupan kita. Beritakanlah Injil, jadilah saksiku. Kalau hidupmu tidak jadi saksi gimana? Tidak usah ngomong orang lain, tidak usah ngomong pestermu dulu, tidak ngomong gerejamu. Kamunya ini loh, berdiri tegak nggak dengan pribadimu dengan Tuhan? Karena Tuhan Yesus ngomong sama orang kaya ini, pribadi dia, satu kekuranganmu. Gak pernah bilang golonganmu, keluargamu, dan kamu. Lalu balik ke sini. Nah setelah melakukan segala sesuatu diberkati Tuhan, tidak balik sama Tuhan. Tidak mau cerita tentang Yesus. Itulah pemberitaan Injil. Yang dari apa? Kesaksian, saudaraku. Lah itu namanya pemberitaan Injil, bukan hanya pastor itu pengkhotbah, mengupas firman. Itu termasuk satu kesaksian. Tapi setiap anak Tuhan harus. Kenapa Tuhan ngomong dalam kitab Markus, anak-anakku. Murid-murid yang akan menyebarkan Injil. Murid-murid itu juga punya keluarga, punya kehidupan. Bukan sok pamer di medsos. Flexing. Supaya diakui manusia. Kalau aku masih mencari pujian Tuhan, kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau kita punya hati tidak sebagian, benar mengabdi, seperti yang kita lakukan, yang sok pura-pura itu seperti orang Farisi. Yang sok rajin seperti orang kaya ini berlari, yang sok menyembah-nyembah, kadang kalau nyanyi sampai tersungkur-sungkur. Yang menjilat-jilat pastor, melayani pastor. Satu titik Tuhan akan bicara kelemahanmu loh, untuk kamu urusi. Setelah kamu mendapatkan sesuatu, kamu tuh cuma mendapatkan harta di surga. Terus kamu harus balik ke Tuhan loh. Baru kamu bisa ikut Tuhan. Berapa step saudaraku? Ikut Tuhan tidak menjawab kamu itu hidup kekal, enggak loh. Ada yang mati disalibkan, ada yang pergi memberitakan Injil, harus memindahkan keluarga, ada yang mengalami hinaan, ada yang namanya proses. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Ya ini inti beritanya Injil, saudaraku.
Itu beritanya Tuhan. Ketika kamu mau Tuhan, datang sama Tuhan, kamu tidak boleh punya keinginan karena percuma. Kamu harus lakukan kehendak Tuhan. Kamu juga tidak bisa sebagian. Karena Tuhan tidak akan kejar kamu. Kamu harus balik sama Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti anak bungsu itu harus balik sama Tuhan. Kalau nggak balik, ya tetap makan makanan babi. Babi kembali kepada kubangan. Cacing, kotor-kotoran semua. Babi itu tinggal hidup bersama kotorannya. Memang nggak mules, nggak sampai diare. Tapi di dalam perutnya, dalam dagingnya cacing semua itu. Kotor hidupnya itu. Kenapa? Memperlakukan kerajaan surga dengan seenaknya. Nggak mau ikut tuntunan kerajaan Allah. Tidak mau menerima kasih karunia panggilan Tuhan. Give. Cuma sebagian aja. Lalu tidak ikut perintah Allah. Di dalam apa? Kerajaan Allah. Kerajaannya punya kehendaknya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Jadi kehidupan di bumi itu menggambarkan surga. Memang nggak bisa sempurna. Pasti ada kelemahan jatuh bangun. Petrus jatuh bangun, Paulus, Musa jatuh bangun. Musa masuk tanah perjalanan. Tapi mengikuti langkah Tuhan, mengikuti tiang awan, tiang api, mengikuti proses. Bahkan Musa sendiri nggak lulus. Kepandaianmu, milik kepunyaanmu nggak ada berguna. Cuma jual, bagikan pada orang lain. Bagikan kepandaian perangmu. Lalu sini dengar, aku berkasih berita Taurat. Lalu ajar mereka, apa yang ku ajarkan kepadamu. Beritakanlah Injil, ajarkan mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. Coba saudara lihat itu. Perintah Yesus tentang namanya amanat agung. Beritakanlah Injil dan ajarkan mereka yang aku perintahkan kepadamu. Baru baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengajarkan perintah Tuhan. Saudara, kalau datang sama Tuhan, saudara mendapatkan belajar mengikuti perintah Tuhan yang mengajar saudara. Sehingga Alkitab mencatat, kamu tidak perlu diajar orang lain, tapi pengurapan itu mengajarkan kamu. Artinya jangan dibawa kemana-mana. Kamu harus ikut perintah Tuhan. Pengurapan itu adalah dipakai kuasa Tuhan untuk pemakaian Tuhan. Jadi kalau kamu diberkati, pekerjaan diberkati, kuasa Tuhan bekerja, ya itu buat Tuhan. Tidak bisa kamu sendiri yang melakukannya, kamu sendiri mengaturnya. Mendapatkan dari Tuhan kok kamu yang mengaturnya. Kalau mendapatkan dari dunia, ya nggak apa-apa. Dunia itu dibuang, tidak ada yang masuk surga. Yang neraka siap aja terima. Gitu saudaraku. Lah itu stepnya ikut Tuhan tuh di sana. Datang kemari baru ikut aku. Ikut Tuhan baru memulai perjalanan. Baru mulai ketika ikut Tuhan itu. Jadi seumur hidup saudara harus ikut Tuhan. Nggak ada finishnya. Karena nggak ada yang sempurna. Tapi legacy saudara. Warisan yang saudara terima. Harta di surga itu turun pada anak-anak saudara. Ketika saudara melayani, anak cucu saudara melayani. Anak cucu orang benar tidak akan minta roti. Dia tidak akan meminjam. Dia akan memberi pinjaman. Itu terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang menabur berjuran air mata akan menuai berserta berkas-berkasnya. Dan saudara menabur dalam kerajaan surga, saudara menerima harta di surga, saudara tinggalkan legacy warisan itu kepada anak-anak saudara. Anak saudara akan menjadi seperti saudara, bahkan lebih daripada saudara. Yesus naik ke surga, murid-muridnya melakukan lebih daripada yang Yesus lakukan. Contoh Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak. Paulus membangun jemaat belasan, Yesus tidak. Kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Tuhan tidak ingkar janji. Nah ini kita harus tahu. Jadi nggak boleh sebagian ikut Yesus. Datang kepada Yesus. Tolong ayatnya ditampilkan. Maaf saudaraku. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perjalanan saudaraku. Setelah semuanya selesai, baru kamu bisa datang sama Tuhan. Belum ikut Tuhan.
Kemudian datanglah kemari, masih perjalanan loh mencari Tuhan itu. Setelah mendapatkan harta di surga. Jadi kalau konteks ini kita angkat, itu susahnya sama Tuhan. Memang Tuhan itu bukan Tuhan yang receh ameh. Kamu boleh perlakuan dia seenaknya, kamu akan terima juga perlakuan seenaknya. Kenapa? Ketika kamu melakukan seenaknya, pasti kamu campur dengan dirimu, campur dengan pengertian dunia. Kamu akan diperlakukan dunia. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak memperlakukan kamu dengan baik nantinya. Kamu meninggalkan kerajaan Allah diam. Kamu tinggalkan Tuhan, Tuhan diam. Kamu yang harus balik. Kamu harus berjalan, kemudian datanglah kemari. Ada perjalanan lagi loh. Oh enggak, terus cerik langsung di hadapan Tuhan. Cerik, Tuhan datangi kamu. Enggak ada. Kecuali dia ketok pintu. Barang siapa berdiri dan membukanya, aku akan duduk makan bersama dia. Dia menikmati apa yang saudara hidangkan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau rumah itu dia tidak ketok pintu, berarti rumah itu tidak dia setujui. Ada hadirat Tuhan di rumah itu, ada berkat Tuhan di rumah itu, ada namanya kegenapan Alkitab di rumah itu. Dan rumah itu pasti banyak bersekutu sama Tuhan. Bukan letterlek saudaraku. Seringkali Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Orang datang meminta, itu memberi. Lalu ada orang memberitakan Injil jadi saksi. Dan sebagainya. Itu Tuhan menikmati. Kapan kamu kekurangan, kapan kamu tidak punya makan, kapan kamu di penjara, kapan kamu tidak punya tempat tinggal. Ketika saudaramu. Itu kunjungan Tuhan saudaraku. Yang kekurangan, tidak punya tempat tinggal, yang di penjara. Itu aku yang alami kata Tuhan. Aku yang ketok pintu ketika saudaramu ketok pintu. Nah itu yang harus kita mengerti. Maka Tuhan Yesus akan menikmati hidangan hidup kita yang kita lakukan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya itu Tuhan baru bisa menikmati, masih jauh kalau sampai sana itu. Kamu harus datang kepada Tuhan setelah kamu itu mendatangi Tuhan. Kamu harus mengurus dulu kelemahanmu. Kamu sudah lakukan segala sesuatu untuk ketemu. Tetapi kamu harus urus dulu kelemahanmu. Kamu pergi lagi, urusin itu. Selesai kamu cuma dapat harta di surga. Tidak dapat Tuhan, tidak dapat Tuhan. Kemudian baru kamu datang ke sini. Setelah dapat harta di surga, baru datang ke Tuhan. Setelah diberkati, setelah dipakai, baru datang ke Tuhan. Kita harus ukur ini saudaraku. Supaya kita nggak jadi sombong, merasa memiliki, merasa berhasil, merasa dipakai, merasa kaya, merasa semuanya. Itu penting, merasa memiliki itu penting setelah merasa kaya. Karena sangat berbahaya buat kita. Kalau merasa memiliki, itu akhirnya semua itu milik kita. Kita berhak, kita punya hak, kita bisa mengaturnya. Karena milik kita. Jadi nggak abadi pengikutan kita akan Tuhan, cuma sebagian. Di awal aja sebagian kita kerjakan, bahkan tetap memberi, tetap melayani, tapi nggak bisa menyerahkan apa yang Tuhan ingini, nggak mau. Saya mengalami itu dengan keluarga, serahkan rumah tanggamu, sampai sekarang masih diurus Tuhan. Masih banyak hal saya itu yang masih harus diurus Tuhan. Nggak habis-habisnya saudaraku. Kalau Tuhan minta berarti kelemahan kita. Kalau Tuhan minta uangmu, kelemahanmu di sana. Izinkan Tuhan yang mengurusnya. Baru kamu bisa ikut Tuhan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Itu penting saudaraku. Ya, tolong ayatnya ditampilkan. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ayat selanjutnya. Saudara harus maknai bahwa Yesus memandang dengan kasih ya. Setiap kita ya. Tapi kita nanti akhirnya berbalik bisa benci loh. Jadi murtad loh. Dengan orang yang mengasihi kita, kita juga berbalik benci loh. Kenapa? Kita ditekan, di pressure. Jalannya ini. Ketika kamu memiliki harta surga, kamu di pressure lagi. Oleh gereja, oleh pastor yang kamu ikuti. Kamu berbalik benci.
Kenapa? Ya karena kamu merasa memiliki. Itu. Ya, yuk firmannya lagi. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Menjadi kecewa lalu dengan sedih. Pergi. Akhirnya jadi benci enggak? Enggak ada benci kalau sumbernya itu tidak dari kecewa. Itulah kenapa ada pastor yang dibenci luar biasa dengan mantan orang-orang dia sendiri. Ada gereja yang dibenci luar biasa oleh jemaatnya sendiri. Dengan kata-kata, dengan tidak patut, semua dengan mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu stimulasinya. Karena orang-orang itu seperti orang kaya ini, seperti anak muda ini. Dia cuma mau sebagian, lalu setelah dia mendapatkan harta di surga, itu menjadi milik dia. Itu kebenarannya saudaraku. Itu kebenarannya. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Karena banyak orang kesandung di sana. Banyak orang mengingini kerajaan Allah. Banyak orang mengingini kerajaan Allah dengan ingin merampasnya. Itu ditulis di firman. Banyak orang mengingini kehidupan, kerajaan surga, jalannya sempit, pintunya sesak. Jalannya sesak, pintunya sempit, sama aja. Banyak orang mengingini tidak mendapatkannya, marah. Sehingga banyak orang yang marah, lalu ada murid-murid Yesus setelah Yesus memberi pendapat tentang kasus itu dengan para murid. Di situ meninggalkan Yesus mereka. Maka banyak murid meninggalkan Yesus. Gara-gara apa? Pendapat Yesus, langkah Yesus, keinginan Yesus, dan ketegaran Yesus. Sehingga sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani, sebagai seorang gembala, pendiri gereja, seorang penginjil itu apapun. Itu jangan kecewa lalu pergi dari Tuhan. Harus kuat seperti Yesus. Tapi kita memandang perkara itu dengan kasih. Karena kita tidak ingin memiliki. Sehingga kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Gereja tutup tidak apa-apa. Diminta uangnya ya tidak apa-apa. Kenapa? Bukan milik saya. Saya dapatkan dari Tuhan dan harus kembali ke Tuhan. Ya oleh karena Tuhan seperti dikatakan. Daripada dia kepada dia dan oleh karena dia. Jadi gimana? Ya saya akan mendapatkan lagi. Kenapa? Ya karena saya hambanya. Kenapa? Karena saya pelayannya. Kenapa? Karena Tuhan ada di hidup saya. Karena Tuhan ada di hidup saya, maka saya ada di hidup saya. Di mana aku berada, pelayanku berada. Sederhana sekali. Sehingga Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes dan semua murid yang setia mengikutinya, akhirnya melayani pekerjaan dia dengan dahsyat. Karena mengikuti Yesus sampai garis akhir. Tidak menjadi kecewa dan sedih, lalu jadi benci. Banyak orang Kristen seperti ini, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat, banyak pelayan Tuhan membenci apa yang dia pernah terima dari seseorang yang dari Tuhan, apa yang terima daripada gereja yang dari Tuhan. Bertumbuh dengan baik, melakukan yang baik, tapi karena kekurangannya diperhadapkan Tuhan dengan cara apapun, mereka kecewa lalu pergi. Dan itu menyeret banyak orang lain yang sama. Jadi ketika banyak orang lain meninggalkan saudara, jangan takut. Saudara sedang menemui orang muda kaya, anak muda kaya, menemui pemberontak. Karena Yudas mempengaruhi orang lain. Mereka memarahi perempuan yang terkena berdosa meminyaki kaki Yesus. Pola Yudas seperti itu. Sehingga Yudas ini kita terus gabungkan dengan yang sampai episode yang ke-24 ini saudaraku. Karena itu karakter spirit Yudas. Lucifer itu taruh itu kuasa Yudas seperti itu. Sehingga Yudas itu menjual pelayanan. Menjual dirinya untuk uang. Menjual kepada yang namanya imam-imam. Lalu dia beli ladang. Beli ladangnya ini yang menunjukkan dia. Berat dengan pekerjaan itu yang menunjukkan Yudas kita. Berat dengan uang kita itu yang menunjukkan Yudas kita. Pekerjaan kita, uang kita itu adalah Tuhan buat kita. Termasuk pelayanan kita, gereja kita itu menjadi Tuhan. Sebisa-bisanya kita lakukan, do the best, mencoba sebisa try the best dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti dapat yang terbaik. Yang terbaik dari Tuhan belum tentu baik buat kita. Yang benar dari Tuhan itu belum tentu baik buat kita. Karena itu jalan salib. Yang baik dari kita belum tentu benar dari Tuhan. Itu kita harus yakini saudaraku.
Itu yang ditulis Alkitab, itu yang harus kita terima. Sehingga setiap orang, teman-teman, apapun kita sudah lakukan sama Tuhan, itu baru sebagian. Sampai seumur hidup itu sebagian. Karena Tuhan akan tunjukkan terus kelemahanmu. Dan di situ setan akan bermain terus. Kenapa Yudas sering mencuri uang kas? Kenapa Yudas beberapa kali menegur orang yang memberi minyak kepada Yesus? Karena Yudas dimainkan dan mempermainkan di area setan. Pengaruh setan sangat besar karena Yudas dirasuki setan setelah itu. Dirasuki iblis. Baca itu. Yudas dirasuki iblis. Ada beberapa orang yang dirasuki iblis. Orang gila aja iblis keluar dari dia. Masalahnya bukan iblisnya. Yudas ini adalah punya karakter yang bisa bekerja sama dengan iblis. Kenapa? Ya kayak anak muda ini. Setelah mendapat harta disuka, milik kepunyaan tidak mau dilepas. Menjadi tuannya. Maka kamu tidak bisa menyembah aku atau mamon. Yang setara sama Tuhan cuma satu, uang. Uang menjadi Tuhan saudara. Uang itu menciptakan pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara menghasilkan uang banyak. Sehingga pekerjaan saudara itu uang saudara yang menghasilkan uang itu menjadi Tuhan saudara. Sehingga saudara meninggalkan apapun yang harus berkorban kepada Tuhan. Korban waktu, korban uang, korban segalanya. Gak akan do the best. Ya setelah itu saudara akan kecewa dan sedih dengan Tuhan. Karena saudara akan mendapat pressure Tuhan. Ketika tekanan itu datang, Tuhan sebenarnya sedang memanggil saudara untuk kembali kepada kerajaannya. Bukan merebut saudara, memanggil loh. Tidak ada merebut itu. Saudara sendiri yang panggil setan soalnya. Saudara pergi menuju setan. Saudara sendiri yang masuk ke dalam jebakan setan. Lalu saudara diperingatkan, saudara nggak mau, saudara betah dengan setan, saudara sudah tidak betah dengan Tuhan, saudara betah dengan dunia saudara, duniawi saudara, daripada saudara di kehidupan pelayanan, saudara betah di tempat-tempat yang menyenangkan saudara, daripada saudara di tempat rumah Tuhan. Saudara betah melakukan pekerjaan saudara yang menghasilkan uang banyak, daripada saudara harus pelayanan mengorbankan banyak. Akhirnya semuanya itu tidak ada hubungan dengan kerajaan surga, tidak ada hubungan kerajaan Allah. Disitulah jiwa saudara terhilang. Kalau jiwa saudara terhilang, roh saudara itu padam artinya. Jangan padamkan roh. Roh Kudus sudah tidak nyala lagi di saudara. Nanti bisa diperlihatkan, bisa waktu Tuhan. Tapi saudara kehilangan banyak, mengalami kerusakan banyak. Kadang ada orang yang tidak bisa kembali. Yudas tidak kembali, Saul tidak kembali. Masuk neraka kekal, dibakar seumur hidup dalam lautan api dan belerang, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Amin, saudaraku. Biarlah ini menjadi renungan buat saudara, bahwa setiap langkah kita harus dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Dengan step demi step seperti orang kaya ini, di mana saudara tidak boleh punya keinginan. Saudara harus memperlakukan Yesus pada tempatnya, yaitu Tuhan. Lalu saudara harus mau diarahkan. Segala sesuatu yang diminta Tuhan itu untuk saudara lakukan, milik kepunyaan saudara, itu kelemahan saudara. Di mana setelah itu saudara harus kemudian datanglah kemari, baliklah kemari. Saudara melakukan perjalanan lagi, belum ketemu Tuhan. Setelah itu baru ketemu Tuhan, baru ikut Tuhan. Nah, itulah orang muda ini ketika mendapat pressure itu, dia kecewa, menjadi sedih, lalu pergi meninggalkan Yesus. Nah, banyak sekali orang seperti ini, walaupun badan di gereja, hatinya sudah tidak di gereja lagi. Walaupun melayani, hatinya sudah tidak di pelayanan lagi. Walaupun memberi, hatinya sudah tidak pada pemberian itu. Semuanya cuma supaya terlihat baik seperti orang Farisi, seperti Yudas. Bahwa minyak narwastu ini lebih baik dibagikan pada orang miskin, dijual 300 dinar. Nah, ukuran yang saudara pakai itu ukuran dunia. Yesus tidak pernah ukuran dunia. Nilai 300 dinar tidak ada artinya. Janda miskin 2% satu duit yang memasukkan pada kotak persembahan, itu yang dipuji Yesus. Dia memberikan terbaik, bukan terbesar atau terbanyak. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Makasih.